Kuasa hukum Presiden RI Joko Widodo Jokowi atau Hasibuan menanggapi putusan gugatan perdata atas kepemilikan ijazah palsu Presiden Jokowi yang dilayangkan oleh Egy Sujana DKK di Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat. Pada prosesnya, gugatan yang terregister itu telah diputus oleh Hakim PN Jakarta Pusat dan menyatakan gugatan tersebut tidak terbukti. Otto Hasibuan menyatakan sebenarnya ada 3 gugatan yang mengganggu kliennya. 1 di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UIN terkait tuduhan politik dinasti, dan 1 lagi di PN Jakpus soal ijazah palsu. Jangan lagi ada yang menuduh bahwa Pak Jokowi mempunyai ijazah palsu, semua itu tidak terbukti. Terima kasih atas kehadirannya menghadiri acara ini. Acara ini kita buat adalah sebagai konferensi pers. Kita tahu bahwa selama ini Pak Jokowi selalu mendapatkan gangguan dan termasuk juga ada gugatan-gugatan terhadap beliau dan keluarga. Yang mana menurut kami sebenarnya gugatan-gugatan itu tidak berdasar, tetapi karena diajukan di pengadilan tentunya harus kita hormati dan harus kita hadapi. Kami di sini adalah tim kuasa hukum daripada Pak Jokowi dan juga tim kuasa hukum mewakili Ibu Iriana. Ada Pak Rifai, ada Pak Andra, ada Ibu Dame Purba, ada Yakub Hasibuan, ada Firman Pangaribuan, ada Nikolai, dan ada Nurul. Kami semuanya ini tim yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi dan juga Ibu Riana yang mewakili beliau-beliau itu dalam suatu 3 perkara yang ada, 1 di PT UN, 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertama yang ingin saya beritahukan bahwa gugatan yang di PT UN itu adalah menyangkut perkara di mana ada tuduhan tentang dinasti politik. Putusan ini sudah dibuatkan oleh PT UN beberapa waktu yang lalu, dan gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Jadi itu satu membuktikan bahwa sebenarnya persoalan dinasti politik itu sebenarnya tidak pernah terbukti di PT UN. Kedua, hari ini tanggal 25 April telah keluar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan gugatan yang ditujukan kepada Bapak Jokowi, ada juga di sana KPU dan beberapa tergugat. Nanti akan kami berikan. Gugatan tersebut juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini dinyatakan telah tidak diterima. Ya, eksepsi kami dikabulkan, lakukan eksepsi absolut, dan gugatan tersebut tidak diterima. Gugatan ini adalah gugatan yang diajukan melalui kuasa hukumnya, yaitu Egy Sujana dan kawan-kawan. Dan gugatan itu tidak diterima oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Gugatan ini adalah mengenai tuduhan yang dituduhkan kepada Bapak Jokowi tentang ijazah palsu. Mengenai ijazah palsu sudah kita ketahui bersama, sudah panjang sekali urusannya. Bahkan ada orang-orang yang menuduh beliau menggunakan ijazah palsu. Hal itu adalah tidak benar. Dan akhirnya Pengadilan Jakarta Pusat telah juga menyatakan tidak menerima gugatan yang diajukan oleh beberapa orang yang diwakili oleh Egy Sujana, dan gugatannya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, terus terang aja mengenai ini kami perlu jelaskan. Hal ini memang tidak boleh kita biarkan sebagai negara hukum. Coba bayangkan, Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Pak Jokowi menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nggak ada persoalan.
Jadi coba bayangkan seakan-akan Anda para wartawan ditunjuk nanti menjadi wali kota, ya, terpilih jadi wali kota. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak Wali Kota itu menggunakan ijazah palsu. Padahal tidak ada urusannya. Nah kemudian dari Pak Jokowi mengatakan itu tidak benar tuduhanmu itu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dong katanya. Loh kok kami yang membuktikan? Kalau Anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kok Pak Jokowi disuruh buktikan ijazahnya palsu atau tidak palsu? Jadi kalau setiap orang ini dibiarkan seperti ini, bayangkan semua nanti pejabat-pejabat di negeri ini, menteri, akan dituduh ijazah Pak Menteri itu adalah palsu. Lantas kalau menterinya membantah, oh tidak benar itu palsu. Lantas orang itu bilang, Pak Menteri harus buktikan. Loh kan nggak benar dong atas pembuktian seperti ini. Ini salah mahalnya, seperti kemarin juga kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Prinsip hukum itu adalah actore incumbit probatio. Itu selalu saya katakan ini untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat hukum. Barang siapa mendalilkan haknya, ya mendalilkan sesuatu hak, maka dia harus membuktikan dalilnya itu. Kalau Anda menuduh Pak Jokowi adalah menggunakan surat ijazah palsu, buktikan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Tapi sebaliknya waktu di persidangan kita sudah katakan itu tidak benar. Lantas Pak Egy Sujana mengatakan, buktikan dong mana surat isi palsu ijazahnya. Nah ini kan satu pembuktian yang tidak berdasarkan hukum. Nah karena pentingnya perkara ini karena nuansanya kan terus terang aja menyebut seorang presiden Republik Indonesia yang sudah menjabat sekian tahun bahkan akan berakhir masih dituduh menggunakan ijazah palsu tanpa dasar, ini kan tidak baik buat negara hukum. Terhadap yang menuduh itu dulunya, itu juga sudah dihukum di Pengadilan Negeri Solo sampai kepada Bambang Tri ya namanya kan, sampai hanya ke PK ya. Sampai PK sudah dinyatakan dia bersalah karena kalau salah menuduh Pak Jokowi sebagai orang menggunakan ijazah palsu. Jadi dari segi pidana pun sudah terbukti yang menggugat ini telah dihukum ya. Bambang Tri itu telah dihukum di pengadilan. Nah sekarang dia coba melalui perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ternyata juga tidak terbukti. Jadi inilah mungkin yang, nah ada satu lagi perkara yang belum diputus, juga itu gangguan terhadap Pak Jokowi menurut kami. Karena gugatan itu diajukan terhadap Pak Jokowi sehubungan dengan penetapan Gibran sebagai calon presiden. Nah padahal perkara ini kan sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Nah ini mungkin dalam waktu singkat ini akan segera diputus, tapi 3 perkara ini kebetulan kami ditunjuk oleh Pak Jokowi dan Ibu Negara, Ibu Yana sebagai kuasa hukumnya. 3-tiganya kami wakili, 2 sudah diputus dan kami menang. Gugatan terhadap Pak Jokowi tidak terbukti. Tinggal 1 lagi kita menunggu putusannya. Jadi pernyataan sekali lagi adalah mengenai ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu adalah tidak benar. Sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa itu tidak benar. Mengenai soal dinasti politik sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga itu tidak benar. Semua gugatan-gugatan tersebut telah dinyatakan tidak diterima baik oleh PT UN maupun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, saya himbau kepada semua pihak untuk bisa menghormati hukum dan jangan lagi ada orang-orang yang menuduh adanya dinasti politik, jangan lagi ada orang-orang yang menuduh bahwa Pak Jokowi tidak memiliki ijazah palsu. Semuanya itu telah terbukti tidak benar. Itu keterangan kami. Mungkin ada, Pak Jokowi, apakah dari 3 perkara yang 2 sudah diputus dan 1 sudah menunggu putusan ini akan ada langkah hukum dari tim hukumnya Pak Jokowi, misalnya menggugat
pihak-pihak yang mengajukan, atau misalnya sudah ada mungkin nama-nama yang dicatat ini yang sudah memfitnah dan akan ada proses hukum lanjutan? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan bagus sekali nih, Mbak. Jadi terhadap yang pertama itu Bambang Tri, itu kan dulu dia membuat fitnah-fitnah seperti itu di media, dan akhirnya Bambang Tri bukan oleh Pak Jokowi yang melaporkan, ya, ada pihak lain. Akhirnya Bambang Tri ini telah dihukum penjara dan dikuatkan oleh begitu ya Mahkamah Agung, dan dia bersalah. Ya. Jadi coba bayangkan, dia sudah nyatakan bersalah. Itu kan menggambarkan bahwa sebenarnya tuduhan kepada Pak Jokowi itu kan tidak benar. Tetapi apa yang terjadi? Sudah tidak benar. Malah ada lagi gugatan untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Ya seperti tadi yang dibacakan itu, malah diminta lagi gugatan ganti rugi dan sebagainya. Sudah dihukum penjara, ada lagi pihak itu dia membuat lagi. Nah, kalau tadi ada pertanyaan lantas bagaimana? Kok sudah 3 ada gugatan, 2 sudah diputus, dua-duanya tidak terbukti. Pak Jokowi ini pertanyaan tadi kan mau apa? Mau langkah hukum apa? Yang kami tahu, Pak Jokowi tidak pernah mengatakan mau melaporkan siapa-siapa dalam hal ini. Dia itu sungguh-sungguh berjiwa besar. Dihina, dicemarkan nama-nya, dicaci maki, nggak pernah mau melaporkan seperti itu. Itulah terus terang aja kami sebagai ketua merasa terharu betul ya melihat Pak Jokowi. Kadang-kadang kita berdiskusi, ini kok kalau dibiarkan nanti ini terus menerus nggak kapok-kapok nih kita bilang. Tapi Pak Jokowi itu selalu mengambil sikap, sudah nggak apa-apa. Dia rela dicaci maki gitu, yang penting negara ini baik. Jadi tidak ada pun satu pesan sampai sekarang ini, saya nggak tahu besok ya, tapi sampai sekarang ini kepada kami untuk mengatakan gugat balik, lapor balik orang itu, nggak ada. Nah itulah kehebatan daripada Pak Jokowi ini. Sudah terang-terang kan sudah dikontes, dicoba melalui media massa, nggak berhasil, dicoba melalui pengadilan, nggak berhasil. Nah terus mau apa? Ini negara kita kan negara hukum. Jadi saya kira patutlah kita harus mengikuti jajarannya Pak Jokowi, bahwa dia tidak mau membuat suasana menjadi penuh. Yang penting sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya. Kalau Anda tidak yakin, dibuat di pengadilan ternyata mereka tidak berhasil juga. Jadi itu jawaban kami. Ya. Ada lagi yang lain? Saya kira mungkin cukup ya. Jadi yang penting kita pesan yang ingin disampaikan itu adalah, pertama, Pak Jokowi tidak ada keinginan untuk melaporkan siapapun, lapor balik tidak ada. Kedua, jangan sampai ada lagi menuduh Pak Jokowi melakukan politik dinasti, karena ternyata itu sudah diputus oleh penuntut, tidak ada buktinya. Jangan ada lagi yang menuduh Pak Jokowi tidak memiliki ijazah palsu, karena sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa itu tidak benar. Jadi saya kira semuanya game is over, sudah selesai semuanya. Ya, terima kasih. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak ya, yang ada juga di sana KPU juga jadi pihak, ada juga yang Prabowo jadi pihak di dalam perkara itu, ada kementerian keuangan, kementerian yang menjadi pihak. Nah, terima kasih kepada mereka semua, dan juga terima kasih kepada Pengadilan Tung, Pengadilan Jakarta Pusat yang telah memutus perkara ini secara adil dan fair. Terima kasih. Ya, terima kasih.